Suami premanku ternyata CEO. Bab 425. Itu bisa kita bicarakan nanti, Mir. Yang penting sekarang kamu pulang dulu ya. Aku rindu sama kamu. Meski semula merasa gengsi, akhirnya kata itu terucap juga. Suara isakan Amira mulai terdengar. Kata rindu yang sejak dulu ingin didengar Amira, baru didengarnya sekarang. Setelah ia memutuskan pergi dan berniat tak kembali lagi. Maaf, Mas. Aku tidak bisa. Aku sudah memilih ini dan tak akan mundur. Aku tetap ingin bercerai, timpal Amira kukuh dengan pendiriannya. Ia sadar, selama menjadi istrinya Azam, maka selama itu pula dirinya akan tertekan karena tidak bisa memberi keturunan. Tapi, Mir, sudahlah, Mas. Lebih baik Mas segera urus perceraian kita. Setelah itu Mas bisa menikah lagi dengan wanita yang sempurna. Yang bisa memberi keturunan untuk Mas dan keluarga Mas, potong Amira cepat. Apa gak bisa dibicarakan lagi, Mir? Azam bertanya lesu. Harapannya pupus sudah. Enggak, Mas. Aku yakin ini keputusan terbaik, balas Amira tanpa ragu. Semua dokumen milikku yang dibutuhkan ada di dalam map di dalam laci, lanjutnya. Dan tolong, jangan hubungi aku lagi, Mas. Biarkan aku menjalani hidup baruku. Please. Lanjut Amira dengan suara bergetar. Mir. Suara Azam tak kalah bergetar. Sudah ya, Mas. Mas jaga diri baik-baik. Aku doakan agar Mas selalu dilimpahi kebahagiaan. Aku tutup dulu. Assalamualaikum. Panggilan berakhir. Layar ponsel berubah gelap. Azam hanya menunduk dengan perasaan yang tak bisa diungkapkan. 2. Setelah panggilan berakhir, sama suasana berubah hening. Raka yang ada di samping Azam hanya bisa menepuk pelan pundak Azam sebagai bentuk dukungan. Orang tua Amira pun tak bisa lagi berkata apa-apa. Hanya permintaan maaf mewakili sang putri. Maafkan Amira ya, Nak Azam. Kalau selama menikah dengan Nak Azam, Amira banyak salah. Mungkin jodoh kalian memang sampai di sini. Tapi tali persaudaraan dan sesama muslim kan pasti tetap terjalin, tutur ayahnya Amira. Bapak sama ibu juga minta maaf kalau selama jadi mertua Nak Azam punya salah yang tidak disengaja, lanjut lelaki parubaya yang kulitnya menghitam karena sering terbakar matahari itu. Tidak, Pak, Bu. Saya yang minta maaf. Saya yang banyak salah selama ini. Tolong maafkan saya, balas Azam. Ia baru sadar, setelah menikahi Amira, dia sama sekali belum menginap di rumah mertuanya tersebut. Bahkan ia terbilang jarang sekali berkunjung ke sana. Hanya karena ia tak menginginkan pernikahan dengan Amira, membuat ia pun tak dekat dengan keluarga istrinya itu. Iya, Nak Azam. Sekarang waktunya sama-sama saling memaafkan saja. Waktunya untuk memulai lembaran baru, baik Nak Azam maupun Amira. Karena seperti yang Nak Azam dengar sendiri, Amira kukuh dengan pendiriannya, ingin bercerai. Kalau sudah seperti itu, lebih baik kabulkan keinginannya, daripada digantung, timpal ayahnya Amira. Bapak minta tolong sama Nak Azam. Nak Azam saja yang ngurusin semuanya. Karena Bapak gak ngerti hal begituan. Belum pernah juga. Jadi kalau bisa, terima beres saja, lanjut lelaki tersebut. Azam menghela napas panjang lalu mengangguk lemas. Insya Allah, Pak. Saya usahakan. Baik, Nak Azam. Semoga semuanya lancar. Dan Nak Azam bisa memulai hidup baru seperti keinginan orang tua Nak Azam, balas ayahnya Amira. Azam tersenyum getir. Kapan-kapan, saya masih boleh mampir ke sini kan? Tentu saja. Datang saja kapanpun Nak Azam mau dan sempat. Ayah Amira menyahut tulus. Terima kasih, Pak, Bu. Kalau begitu, kami permisi. Azam segera bangun dari duduknya. Disusul Raka yang hanya bertugas menemani. Setelah bersalaman, Azam dan Raka segera keluar dari rumah semi permanen tersebut. Berjalan lesu meninggalkan pekarangan rumah dengan pagar bambu tersebut menuju mobil. Biar saya yang nyetir, kata Raka. Dia paham,
Hati Azam kini sedang tidak baik-baik saja. Khawatir tak konsentrasi jika harus mengemudi. Azam mengangguk dan melempar pelan kunci mobil pada Raka. Setelah itu mereka masuk dan duduk bersebelahan. Gagal, Rak. Semuanya berakhir. Amira tetap ingin berpisah. Sepertinya, luka hatinya terlalu dalam sampai-sampai dia tak memberiku kesempatan sedikit pun. Di perjalanan, Azam mulai mencurahkan isi hatinya. 3. Aku nangkapnya bukan seperti itu. Tapi menurutku, karena Amira sangat mencintaimu, maka dia mundur. Memberimu kesempatan untuk hidup lebih bahagia dan punya keturunan nantinya, timpal Raka. Kalau cinta harusnya jangan pergi, balas Azam. Cinta tak melulu harus bersama. Karena berkorban juga kadang bentuk cinta, timpal Raka lagi. Azam hanya menyebutkan napas kasar lalu memalingkan pandangan ke arah luar, di mana pepohonan dilewati sepanjang jalan. Beberapa kali, dirinya pernah mengantarkan Amira pulang. Selama perjalanan berjam-jam, hanya istrinya lah yang banyak mengoceh. Sedangkan dia menanggapi dengan cuek dan irit. Tapi sekarang, Azam mulai merindukan ocehan tak jelas istrinya itu. Hidupnya sepi, sesepi hatinya. Kamu jadi pindah, Rak? Tanya Azam, mencoba mengalihkan ingatan tentang Amira. Insya Allah jadi, jawab Raka. Hidupku makin sepi aja sepertinya, balas Azam. Setelah kehilangan Amira, dia juga akan kehilangan Raka sebagai sahabatnya. Gak akan sepi, kan masih banyak rekan ustadz yang lain. Santri-santri juga banyak, balas Raka. Azam hanya tersenyum getir tapi hanya bisa pasrah. Tak mungkin ia memaksakan kehendak dirinya sendiri pada orang lain. Tentu karena orang lain pun punya keinginan dan rencana masa depan. Menjelang asar, mobil yang tetap dikendarai Raka itu sampai di halaman rumah Abah. Keduanya turun dengan wajah yang sama-sama menyiratkan kelelahan. Raka lelah mengemudi sedangkan Azam lelah dengan pikirannya sendiri. Makasih ya, kata Azam. Sama-sama. Langsung istirahat G, balas Raka. Azam mengangguk samar lalu berjalan memasuki rumah. Melangkah lesu menuju kamarnya tapi kemunculan Bunyai keburu menghentikannya. Gimana, Zam? Amiranya ada. Mau diajak pulang gak? Tanya Bunyai penasaran. Gak ada. Amira kukuh mau pisah. Tadi Azam sudah telepon dari HP bapaknya, jawab Azam. Astagfirullah, Amira. Keras kepala banget sih. Bunyai geleng-geleng kepala mendengarnya. Terus sekarang gimana? Kamu mau seperti apa? Lanjutnya, Azam akan segera urus perceraiannya seperti permintaan Amira, jawab Azam. Ya sudah kalau seperti itu, mungkin itu lebih baik. Setelah cerai, kamu bisa mencari istri lagi. Yang bisa hamil dan memberikan keturunan, balas Bunyai. Azam mendengus pelan. Malas setiap kali mendengar tuntutan untuk menikah lagi. Azam capek, mau istirahat. Katanya menghindar dari obrolan yang itu lagi. Setelah itu ia buru-buru. 4. Masuk ke dalam kamar. Di tempat berbeda, Raka juga baru sampai tempat tinggalnya. Dia mengucap salam pelan lalu membuka pintu. Hening, tak ada sahutan. Saat masuk ke dalam, senyum Raka langsung merekah saat melihat sang istri tertidur di samping bayi mereka. Merasakan ada pergerakan, Alicia membuka mata. Dia langsung bangun dan tersenyum melihat keberadaan sang suami di sana. Sudah pulang, Mas? Kok gak kedengaran? Tanyanya serak. Baru pulang. Maaf ya, malah ganggu tidurmu. Balas Raka merasa bersalah. Padahal Alicia sedang tidur nyenyak. Gak apa-apa. Lagi pula bentar lagi asar, timpal Alicia. Gimana? Ketemu sama Amira? Raka menggeleng, lalu menceritakan apa yang terjadi tadi. Ya Allah, kok jadi seperti ini? Kasihan Amira, imbu Alicia. Meski sahabatnya itu pernah begitu jahat padanya, tapi Alicia tak pernah dendam. Karena baginya semua itu sudah menjadi bagian cerita hidupnya. Lagi pula dengan kejadian itu, dia berhasil bersatu dengan Raka. Sang suami yang begitu disyukuri keberadaannya.
Doakan saja yang terbaik untuk mereka. Kalau memang berpisah, semoga mereka bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik ke depannya. Lebih bahagia dan menenteramkan, tutur Raka bijak. Amin. Hanya itu tanggapan Alicia. Karena meski ia sepeduli apapun, dia tetap memiliki batasan untuk tidak mencampuri urusan hidup orang lain. Kasihan pesantren kehilangan orang-orang terbaiknya. Amira sebagai staf administrasi dan tata usaha yang telaten dan teliti, juga akan kehilangan Mas sebagai pengajar IT terbaik, kata Alicia menyayangkan. Kehilangan kamu juga, sayang. Sebagian pengajar bahasa Inggris paling keren. Berasa ada kamus berjalan. Raka mencolek ujung hidung Alicia gemas. Kadang gak tega ninggalin tempat ini ya. Tapi gimana lagi? Aku juga punya tanggung jawab lain. Raka mendengus pelan. Merasa berat untuk pergi. Apapun itu, kemanapun itu, aku akan selalu mendukung dan menemani. Karena kebahagiaanku adalah dirimu dan anak kita. Alicia memeluk manja lengan sang suami dan bergelendot di sana. Pagi ini, Safina mulai merasakan dampak dari hamil mudanya. Saat pergi ke dapur, perutnya terasa mual kala mencium bau-bau bumbu masakan. Oh no, lah berlari pelan menuju wastafel. Mengeluarkan cairan bening karena perutnya memang belum terisi apa-apa. Sayang. Dengan tergopoh-gopoh, Aldi datang menghampiri. Kamu kenapa? Ia lekas mengurut tengkuk leher istrinya. Safina mencuci mulutnya lalu mengelapnya dengan punggung tangan. Menarik napas dalam untuk 5. Meredakan rasa mual yang masih terasa. Aku mau masak, Mas. Tapi tiba-tiba mual nyium aroma bumbu dapur itu. Apalagi saat pegang bawang merah. Gak kuat sampai muntah, timpal Safina. Wajahnya terlihat sayu dan lemas. Kamu lagi hamil, sayang. Mual muntah hal yang umum terjadi. Gak apa-apa, gak usah masak dulu, ya. Nanti aku beli matang saja. Di ujung jalan kan ada, balas Aldi. Meski laki-laki, tapi Aldi paham betul bagaimana karakter orang hamil. Tentu karena ketiga kakak perempuannya adalah wanita. Safina mengangguk kecil. Maaf ya. Gak perlu minta maaf, sayang. Timpal Aldi. Masih mual. Aku pijitin punggungnya ya. Yuk. Aldi menuntun Safina menuju kamar. Membantunya berbaring menyamping lalu mengoleskan minyak kayu putih ke area punggung, memijatnya lembut. Aroma kayu putih tersebut cukup menenangkan untuk Safina. Bisa sedikit mengurangi rasa mual yang ada. Hari ini aku sudah janji mau temenin Kania terapi. Tapi kayaknya aku lemes banget deh, tutur Safina. Ia merasa tak enak membatalkannya tapi kondisi dirinya sendiri pun tak mendukung. Kalau gitu jangan dulu, ya. Telepon aja, bilangin kondisimu yang sebenarnya. Aku yakin dia ngerti. Jawab, Aldi. Safina menghela napas berat. Merasa bersalah pada Kania. Padahal kedua orang tua mereka sibuk sekali hari ini. Keduanya sedang berada di luar kota dan akan kembali sore nanti. Kasian kalau Kania pergi sendiri, kata Safina. Lah tiba-tiba teringat pada seseorang. Senyum kecil pun langsung tersungging di bibirnya. Tolong ambilkan ponselku, Mas. Pinta Safina. Aldi menurut. Mengulurkan ponsel yang baru diraihnya di atas meja. Safina langsung mengirim pesan pada Kania. Kan, maaf ya. Aku gak bisa nemenin kamu terapi. Tiba-tiba lemes banget. Mual sama muntah juga. Tak lama, balasan pesan muncul. Safina langsung membukanya. Gak apa-apa. Istirahat aja. Lagian ibu hamil jangan dulu beraktivitas berlebihan. Aku bisa sendiri kok. Gak masalah. Sudah biasa. Kan dianterin sopir. Safina merasa getir membaca pesan tersebut. Dari segi materi, sejak kecil, Kania memang tercukupi. Tapi dari segi waktu dan perhatian, Safina bisa melihat kalau hal itu memang kurang. Di rumah, seringnya dia ditemani para asisten rumah tangga. Karena Pak Amar dan Bu Rania sama-sama sibuk dengan urusannya masing-masing. Sekali lagi maaf ya, kan. Semangat terapinya. 6.
Hanya itu yang bisa ditulis Safina sampai kemudian ia mengirim pesan lagi pada seseorang. Di tempat berbeda, Kania yang baru meletakkan kembali ponselnya, keluar kamar dengan kursi rodanya. Rumah megah itu terasa sunyi saat kedua orang tuanya tak ada di rumah. Hanya ada aktivitas para asisten rumah tangga dengan pekerjaan masing-masing. "Non Kania mau sarapan apa?" tanya asisten rumah tangga. "Roti saja, Bi, yang mudah. Sama susu hangat. Lagian aku juga buru-buru. Mau siap-siap ke RS, timpal Kania." "Baik, Non." Asisten rumah tangga itu langsung mendekatkan kotak roti tawar dan beberapa macam selai ke hadapan Kania. Ia juga menyeduh susu putih sebentar agar hangat. "Silakan, Non. Bibi mau ke depan. Kasih tahu Mamam biar bersiap," tutur asisten rumah tangga itu. Kania mengangguk lalu melahap setangkup roti tawar yang sudah diberi selai coklat. Malas sebenarnya, tapi dia terpaksa agar perutnya tak kosong. Setelah menghabiskan segelas susu, Kania kembali ke kamar. Siap-siap untuk pergi terapi meski sebenarnya dia sudah mulai merasa muak melakukannya. Tak ada perubahan yang benar-benar signifikan. Hanya sedikit demi sedikit dan itu membuat Kania putus asa. "Ayo, Non, Bibi antar ke depan." Asisten rumah tangga tersebut membantu mendorong kursi roda Kania menuju depan. Di mana sopir sudah menunggu. Baru saja sopir itu membuka pintu mobil, sebuah motor tiba-tiba memasuki halaman dan berhenti tepat di samping mobil. Seorang lelaki turun sembari membuka helmnya. Begitu helm terbuka, mata Kania sempat melebar. "Rangga," sapanya pelan. "Pagi, Mbak Kania. Pak Amar ada?" tanya Rangga. Kania menggeleng. "Papa keluar kota. Baru pulang nanti sore." Rangga manggut-manggut. "Terus ini Mbak Kania mau kemana?" "Mau terapi." Kania menyahuti apa adanya. "Sama siapa?" tanya Rangga. "Sopir," timpal Kania pendek. "Maksudnya, apa gak ada keluarga yang nemenin?" Rangga meralat pertanyaannya. Kania hanya menggeleng. "Aku harus berangkat. Nanti telat. Aku ikut," tutur Rangga tiba-tiba. "Hah?" Kania melongo keheranan. "Maksudnya, aku antar. Biar kamu gak sendirian," kata Rangga lagi. Bibirnya tersenyum kaku. "7. Emang kamu gak kerja?" tanya Kania. "Kerja sih. Tapi gampanglah nanti siang aja. Toh ada yang handle ini," balas Rangga. "Ayo, aku bantu." Rangga sudah bersiap untuk memasukkan Kania ke dalam mobil. "Sama Mamang aja," tolak Kania. Ia merasa risih andai Rangga yang melakukannya. Sementara sopir keluarganya itu sudah biasa. "Oh, oke. Aku naik ya." Rangga pun segera menaiki mobil. Duduk di samping Kania dengan kikuk. Awal perjalanan, mereka masih terdiam. Suasana terasa sangat kaku dan canggung. "Harusnya kamu gak perlu repot-repot anterin." Akhirnya Kania bersuara. "Gak apa-apa. Pak Amar kan sering minta aku temenin kamu, jadi apa salahnya sekarang temenin lagi. Apalagi kamu pergi sendirian. Hanya dengan sopir doang," jawab Rangga. "Tapi aku udah biasa," balas Kania. "Gak apa-apa. Sekali-kali ada yang nganterin," sahut Rangga. Kania tersenyum kecil. Lalu mereka terdiam lagi. Hingga akhirnya mobil sampai di parkiran RS. "Tinggi di sini saja, Mang. Kania biar saya yang antar," kata Rangga. Sopir mengangguk. Ia lalu membantu menurunkan Kania dan mendudukkannya lagi di atas kursi roda. Setelah itu, barulah Kania didorong oleh Rangga menuju dokter langganannya. "Wah, senang sekali, akhirnya Mbak Kania ada yang mengantar," tutur dokter begitu Kania dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. "Kekasihnya kah?" lanjut dokter menebak. "Bu," Kania hampir saja menjawab tapi didahului Rangga. "Iya, Dok," jawab Rangga sambil tersenyum. Kania mengerutkan kening sembari menatap Rangga. Sedangkan Rangga sendiri terlihat santai seraya mendengar penuturan dokter tentang kondisi kaki Kania terkini. 8. "Saya mulai lelah, Dok.
Bosan terapi terus-terusan? Apa berhenti saja ya? Biarin aja C4 cat kayak gini, keluh Kania setelah mendengarkan penuturan dokter. Sabar, Mbak. Semuanya butuh proses. Termasuk tulang kaki Mbak Kania. Selain karena cedera kecelakaan, juga karena koma yang cukup lama dan tidak digerakkan. Tapi dari hasil pemeriksaan juga menunjukkan peningkatan kok. Tulang-tulang kakinya mulai terlihat kuat. Buktinya sudah bisa berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Bukankah itu kemajuan yang luar biasa? Balas Dokter Ramah. Ia paham, menghadapi pasien yang hampir putus asa seperti Kania memang harus dibarengi dengan kesabaran dan ketelatenan. Jangan patah semangat, apalagi sekarang ditemani masnya ini. Harusnya makin bersemangat. Bayangkan kehidupan bahagia kalian berdua nantinya, lanjut dokter menyemangati. Kania tersenyum kaku. Sedangkan Rangga yang duduk di sampingnya mengflum senyum. Setelah sesi berkonsultasi habis, lalu dilanjutkan dengan sesi terapi. Ditemani terapis langganannya, Kania berusaha melangkah. Kedua tangannya berpegangan erat pada sisi alat. Sedangkan kakinya sekuat mungkin dicoba diangkat. Nyatanya, tak berhasil. Kania malah ambruk dengan keringat yang membasahi pelipisnya. Bukan sekali dua kali dia lakukan, tapi berkali-kali. Hingga bajunya terasa B4 sah karena energinya terkuras. Abis. Aku menyerah. Kania merosnol ke lantai dengan nep 4S tersengal. Ayo, Mbak. Semangat. Masih ada waktu setengah jam lagi untuk sesi terapi ini, kata terapisnya. Kania menggeleng lemah. Aku capek. Melihat hal itu, Rangga merasa iba dan prihatin. Dia mendekat, lalu mengulurkan tangannya pada Kania yang masih di lantai. Aku saja yang bantu ya. Mau, tawarnya. Kania kembali menggeleng. Sama saja, kakiku gak bisa digerakkan. Belum juga dicoba. Ayo, aku bantu berdiri pel 4N pel 4N. Bujuk Rangga. Kania sempat terdiam hingga akhirnya mengangguk pelan. Tangannya meraih tangan Rangga lalu berdiri dengan hati-hati. Kakinya terasa gemet 4R tapi Kania berusaha untuk berdiri tegak. Mau coba melangkah? Tanya Rangga. Jangan takut jatuh. Aku pegangin. Lanjutnya lembut. Kania memejamkan matanya lalu menarik nep 4S panjang. Setelah terbuka, ia kemudian mengangguk cepat. Pel 4N saja. Jangan dulu melangkah banyak-banyak. Cukup digeser perlahan. Tutur Rangga memberi arahan. Kania menurut. Dengan ragu, ia mencoba menggerakkan kakinya. Berat. Sulit sekali. Seolah tak ada tenaga. 9. Digeser aja jangan diangkat. Kata Rangga lagi. Dengan telaten dan penuh kesabaran, ia menunggu Kania bergerak. Tak ingin terburu-buru apalagi gerasak-gerusuk. Kania mengangguk. Kedua tangannya masih berpegangan pada tangan Rangga. Bismillah dulu. Rangga mengingatkan. Bismillahirrahmanirrahim, ucap Kania pelan. Lapun mulai menggeser kakinya begitu pelan, hati-hati dan sebelah-sebelah. Siapa sangka, kaki itu akhirnya berhasil bergeser juga. Meski cuma sejengkal demi sejengkal. Kaki kiri dan kanannya. Bisa, pekik Kania penuh senyuman. Ingin sekali ia melompat-lompat tapi kakinya masih belum bebas bergerak. Rangga tersenyum merekah. Aku bilang apa? Pasti bisa. Bukan hanya Rangga, tapi terapisnya juga langsung tersenyum. Peningkatan yang bagus. Yang penting sudah mulai bisa bergerak meski pelan-pelan. Dilatih saja terus, biar otot-otot kakinya semakin kuat. Kania mengangguk antusias. Hatinya begitu bahagia. Sekecil apapun peningkatannya, itu sangat berarti untuk Kania yang hampir menyerah. Sayangnya, sesi terapi harus berakhir. Dibantu Rangga, Kania kembali duduk di kursi rodanya. Saat Tukfa Rangga akan kembali take 4K, siapa sangka, bandul kalung Kania malah tersangkut di kang. Bajve Rangga. Dengan jarak yang teramat dekat, mata keduanya berpandangan. Saling mengunci dan tak berkedip.
Hangat nep 4 es masing-masing sampai terasa di kulit wajah keduanya. Jantifin Kania berdebar kencang. Begitupun Rangga. Meski begitu, mereka seolah masih larut dalam tatapan dalam dan belum mampu mengalihkan pandangan. Hingga suara sepatu pantofel seorang suster terdengar menggema. "Kalungku," kata Kania mengalihkan tatapan. Terlihat sekali dia mulai salah tingkah dan grogi. "Oh, maaf." Rangga tersenyum kikuk. Ia lalu melepaskan bandul kalung Kania dari Kang Eng Bajvinya. Setelah itu ia baru berdiri tegap. "Gak ada yang ketinggalan?" tanya Rangga berbasa-basi sebelum meninggalkan area terapi. "Gak ada. Aku gak bawa apa-apa," jawab Kania. "Oke." Rangga pun langsung mendorong kursi roda Kania menyusuri koridor. "Boleh tanya sesuatu?" tanya Kania. "Tentu. Tanyakan saja," jawab Rangga. "Kenapa kamu tadi bilang gitu sama dokter?" tanya Kania. "Bilang apa?" Rangga pura-pura lupa. 10. "Waktu dokter bilang apa kamu kekasihku? Kenapa kamu iyakan?" Kania menerangkan. "Spontan aja itu." "Maaf kalau kamu tidak berkenan," balas Rangga. Kania tidak menanggapi. Dia hanya menahan senyum hingga akhirnya sampai kembali di mobil. Baru jam 11. "Makan dulu mau? Biar aku yang traktir. Atau ngopi mungkin?" tawar Rangga. Gimana ya?" Kania nampak berpikir. "Ayolah. Sebentar doang. Lagian di rumah juga gak ada siapa-siapa kan?" bujuk Rangga. "Baiklah." Kania akhirnya mengangguk. "Mau makan apa? Di mana?" tanya Rangga bersemangat. Kapan lagi dia bisa makan bersama wanita yang dicintainya? Berdua pula. Di dekat bundaran ada tempat mie ramen yang baru buka. "Nyoba di situ, boleh?" tanya Kania. "Boleh banget." Rangga menjawab penuh senyuman. Tak berselang lama, mobil berhenti di parkiran yang dimaksud. Setelah itu, Rangga mendorong Kania memasuki restoran yang cukup ramai tersebut. Selain karena baru buka, juga karena jadwalnya makan siang. "Di sini ya," kata Rangga begitu sampai di dalam. Di meja pojok dekat tembok pembatas ke ruangan sebelahnya. Kania mengangguk setuju. Mereka pun duduk saling berhadapan. "Mau pesan yang mana?" Rangga mengulurkan buku menu yang tersedia. "Yang ini saja. Full topping. Minumnya es jeruk," kata Kania. "Oke. Aku juga sama kalau gitu," balas Rangga. Sembari menunggu pesanan, mereka ngobrol-ngobrol dulu. "Kamu gak malu bawa-bawa cewek C4 cat kayak aku?" kata Kania. "Harus repot-repot dorong kursi roda?" "Enggak. Kenapa malu? Aku senang malah," timpal Rangga. "Lihat aja wajahku. Apa ada tampang tertekan gitu?" Rangga menunjuk wajahnya sendiri sembari tersenyum lebar. Memperlihatkan deretan giginya yang rapi dan bersih. Kania mengulum senyum. Hampir tertawa. "Enggak sih, gak tahu kalau pura-pura. Kayak baru ketemu aku sekali dua kali aja. Emang aku terlihat seperti orang yang suka berpura-pura?" balas Rangga. Kania tersenyum kecil lalu menunduk. Tiba-tiba teringat perkataan Safina tentang lelaki di hadapannya itu. "Sepertinya Rangga suka sama kamu. Dia orangnya baik loh. Terlihat tulus juga." Kania berpikir, apa yang dikatakan Safina ada benarnya. Rangga memang baik dan seperti tulus tanpa drama. 11. Namun untuk urusan perasaan, Kania belum bisa memastikannya. Lamunan Kania buyar saat pesanan mereka datang. Aroma mie ramen langsung menguar. Ditambah dengan jus jeruk yang terlihat segar. Apalagi cuaca di luar memang P4nas. "Selamat makan," kata Rangga. Kania mengangguk lalu mulai menyuap makanannya. Antusias dan terasa enak di dahnya. Entah karena rasa makanannya atau karena yang membersamai dirinya. Sayangnya, makannya yang sedang lahap tiba-tiba terganggu dengan suara seseorang yang tak asing di telinga Kania. Namanya pun mulai disebut-sebut. Bisa aja taktik loh buat berhasil di dunia bisnis ini. Mendekati pebisnis sukses seperti Pak Amar. Mana dia welcome banget sama loh.
Gak tahu aja lo udah punya bini, udah mau punya anak pula. Heh, di zaman seperti sekarang ini gak bisa kalau cuma ngandelin diri sendiri. Harus memperluas relasi. Apalagi buat pebisnis pemula kayak gue. Harus putar otak, nyari berbagai cara biar semakin sukses. Tapi gak manfaatin orang juga kali. Ya gak apa-apa. Lagian N4-nya Pak Amar juga C4 Chat. Siapa sih yang mau punya pasangan C4 Chat kayak gitu? Masih untung ada yang mau meskipun dijadikan yang kedua. Toh bini gue yang pertama juga belum diumumkan ke orang-orang. Iya juga sih. Yang cantik dan normal juga masih banyak ya. Kalau gak ada gunanya, ngapain nikahin cewek C4 Chat? Nah itu tahu. Hidup kan harus mempertimbangkan untung ruginya. Pintar juga loh. Mereka semua lalu tertawa bersamaan. Sedangkan Kania yang mendengarnya mulai menitikkan air mata. Meski terhalang tembok pembatas, tapi Kania tahu persis siapa laki-laki itu. Siapa lagi kalau bukan Andi? Lelaki yang setiap malam mengiriminya pesan basa-basi dan tak penting seperti hanya bertanya sudah makan atau belum. Pulang? Yuk, kata Kania dengan suara bergetar. Dia meletakkan sumpit yang dipegangnya ke dalam mangkuk ramen yang masih tersisa. Tak mungkin Kania bisa melanjutkan makannya setelah mendengar penuturan tersebut. Hatinya sakit, harga dirinya terasa diinjak-injak. Malu sekali. Bahkan sekedar meminum es jeruk pun terasa tersangkut di tenggorokan. Sedangkan di depannya, Rangga terdiam dengan kedua tangan mengep 41. Dat 4-nya naik turun dengan cepat dan tatapan matanya T4 jam bagai elang. Aku akan pulang setelah memberi dia pelajaran. Tutur Rangga dengan N4 pas memburu. Please jangan macam-macam. Jangan buat keributan. Lebih baik kita pulang saja. Cegah Kania cepat. Setelah bicara seberuk itu tentang kamu, maaf aku tidak bisa. 12. Dengar undur lainnya. Temannya sedang duduk dan masih mengeluarkan suara tawa. Dengan satu kali gerakan, Rangga langsung mencengkram kerah bajve Andi. Tentu saja laki-laki itu langsung membulatkan mata. Heh, ada apa ini? Apa yang kau lakukan? Sen 9 It Andi mencoba berontak. Dia lupa pada Rangga karena malam itu hanya meliriknya sekilas. Ada apa kau bilang? Sen 4 Karangga. Dengan keempat sar, dia menar. Kak Andi dan membawanya ke dekat Kania. Lihat dia. Bukankah dia yang baru saja kau bicarakan dengan seenak jidat? Nanya sambil tertawa. Kamu lupa? Ibumu seorang wanita, saudaramu wanita, dan mungkin anakmu kelak juga seorang wanita. Bagaimana perasaanmu kalau keluargamu yang dibicarakan buruk seperti itu? Tegur Rangga emosional. Mata Andi semakin membulat melihat keberadaan Kania di sana. Dia mulai gelagapan. Aku, apa yang kamu dengar tidak seperti yang kamu pikirkan, elak Rangga. Aku cuma, stop, jangan beri alasan apapun. Potong Rangga. Rangga, sudah. Ayo kita pulang, malu. Kania mengarahkan tatapannya ke sekeliling. Di mana para pengunjung memusatkan pandangan ke arah dirinya dan Rangga. Oke, ayo pulang. Tapi aku harus kasih ini dulu. Balas Rangga seraya melayan 9kan satu tonjokan ke wajah Andi hingga pip. Nya langsung memer 4H dan lap 4 meter. 13. Suasana di dalam kedai mendadak tegang. Beberapa orang memekik kencang saat melihat Rangga memukul wajah Andi hingga B4 dan lelaki itu terhuyung ke meja. Hidungnya nyaris menyentuh VH sambal. Andi kembali tegak. Tangannya mengusap sudut bib. R-nya yang terasa per H dan luka. Tak terima diperlakukan seperti itu di hadapan banyak orang, Andi membalas tatapan sengit. Brand 9 Sekau. Berani-beraninya mempermalukan aku seperti ini, sentak Andi geram. Itu bahkan belum ada apa-apanya dibanding perkataan menyakitkanmu barusan. Dasar B4 enci. Telunjuk Rangga kembali mengarah ke wajah Andi tanpa gentar. Kau, beraninya. Andi melakukan hal yang sama. Telunjuknya mengarah juga pada Rangga dengan rahang mengeras. Apa? Kau tak terima?
Lalu kelakuanmu yang mendekati seorang wanita hanya demi kepentingan semata dan di belakangnya kau menghina dia habis-habisan, lalu apa itu kalau bukan B4 enci? Pec Vendang. Cuy. Rangga masih meluapkan M0-nya. Meski tangannya sudah berkali-kali ditarik Kania pelan. Lihat saja. Kamu belum tahu siapa aku. Aku bisa memasukkanmu ke dalam penjara atas perlakuan ini. Andi mulai meng-4 encam. Masih tak terima dipermalukan di depan umum. Lakukan saja apa yang kau mau. Aku tidak takut. Rangga tersenyum miring. Wajah menantang Rangga membuat Andi semakin geram. Ingin sekali ia membalas pukulan tadi tapi seorang security keburu datang dan melerai. Tolong jangan buat keributan di sini. Tutur security tegas. Kalian sudah membuat pengunjung lain merasa tidak nyaman. Maaf, Pak. Kami akan pergi. Timpal Rangga. Dia langsung mendorong kursi roda Kania menuju luar kedai. Tunggu pembalasanku dasar brand 9 sek. Rangga masih bisa mendengar empatan Andi tapi dia memilih mengabaikannya. Yang penting dia sudah memberi pelajaran untuk orang yang sudah menyakiti hati Kania. Non, Anda baik-baik saja? Sopir bertanya saat membukakan pintu mobil untuk Kania. Kania mengangguk pelan. Aku gak apa-apa kok, Mang. Di dalam mobil, Rangga bertanya hal serupa. Kamu beneran gak apa-apa? Gak apa-apa. Kania menggeleng. Lagian ngapain kelakuan laki kayak gitu dipikirin, merugikan diri sendiri saja. Siapa-siapa bukan. Baguslah. Aku khawatir soalnya. Rangga tersenyum malu-malu. Kania juga diam-diam menahan senyum. Daripada memikirkan kelakuan Andi tadi, Kania malah lebih terpikir kenapa Rangga rela melakukan hal seperti itu untuknya. Kenapa Rangga terlihat M4 sekali hanya gara 14. Gara perkataan itu. Padahal dirinya yang dan ditertawakan. Apa yang dikatakan Safina benar. Kalau Rangga memiliki perasaan padaku. Batin Kania bertanya-tanya. Tidak. Pasti ini hanya karena aku anaknya Papa. Rangga kan hormat sekali sama Papa. Kania kembali menepis pikirannya sendiri. Katanya gak apa-apa. Kok diam? Tanya Rangga. Emang kalau diam berarti kenapa-kenapa ya? Kania malah balik bertanya. Enggak sih. Cuma takut aja kamu masih mikirin perkataan laki-laki brand 9 sek itu. Jangan dimasukkan hati ya. Balas Rangga. Enggak, gak penting juga buatku, timpal Kania. By the way, makasih ya untuk hari ini. Sudah nganterin aku terapi, sudah ngasih aku semangat, sudah traktir aku juga. Senyum di wajah Kania kembali lagi. Meski tipis. Sama-sama. Aku juga makasih karena kamu sudah kasih aku kesempatan untuk melakukan semua itu. Rangga ikut tersenyum. Lebih lebar. Kebalik. Kania menahan senyum sembari mengalihkan tatapannya ke arah luar jendela mobil. Mencoba meredakan sedikit saja debaran jantifingnya yang entah kenapa tiba-tiba menjadi lebih cepat. Nanti aku kasih tahu kalau Papa sudah pulang, kata Kania tanpa menatap Rangga. Untuk apa? Tanya Rangga. Loh, kok untuk apa? Kan kamu tadi nyariin Papa. Pastikan ada perlu. Kali ini barulah Kania menatap Rangga dengan kening berkerut. Rangga tersenyum kikuk lalu menggaruk tengkuknya yang tak G4 Gak jadi. Lain kali saja. Kania semakin keheranan. Kamu ini kenapa sih? Aneh banget. Rangga tak menyahut. Hanya diam dan senyum-senyum sendiri. Perjalanan menuju rumah terasa singkat. Mobil itu tiba-tiba sudah berbelok saja ke gerbang rumah Pak Amar. Rangga menghela napas panjang diam-diam. Kebersamaannya dengan Kania habis sudah. Dan entah kapan bisa bertemu lagi. Sampai, kata Rangga begitu mobil berhenti. Kania mengangguk. Sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama. Aku langsung pulang ya. Mau langsung ke tempat kerja. Kamu istirahat. Jangan lupa salat dulu. Balas Rangga perhatian. Kania tersenyum kecil. Keduanya lalu turun dari mobil. Kania tetap duduk di kursi roda. Memperhatikan Rangga yang sedang berjalan menuju motornya.
mengenakan helm lalu menaiki kendaraan roda duanya itu. 15. Bye, sampai jumpa lagi, kata Rangga sebelum motor itu akhirnya melaju. Kania mengulum senyum malu-malu. Dia masih saja memperhatikan Rangga sampai sosok lelaki itu benar-benar hilang setelah keluar dari gerbang rumah. Non, mau masuk sekarang? Senyum Kania memudar mendengar penuturan sopir. Dia lalu mengangguk dan membiarkan sopir keluarganya itu membawa dirinya memasuki rumah. Begitu sampai kamar, Kania langsung rebahan di atas tempat tidur. Aktivitas hari ini cukup menguras energinya hingga merasa kelelahan. Apalagi saat terapi tadi. Ditambah dengan perkataan menyakitkan Andi yang membuat jiwa Kania kian lelah. Untungnya ada Rangga yang membuat lelah itu seperti tak terasa. Apalagi dengan sikap lelaki itu yang menyenangkan. Kania hampir menutup mata saat sebuah pesan masuk ke ponselnya. Ia lekas meraih benda pipih tersebut dan membukanya buru-buru. Entah kenapa ia sangat berharap kalau pesan itu dari Rangga. Kania mendengus pelan saat melihat si pengirim. Ternyata Safina. Kan, sudah pulang. Gimana terapi hari ini? Ini baru pulang. Lancar kok, seperti biasa. Syukurlah. Aku lega dengarnya. Kalau gitu kamu istirahat ya. Iya. Hanya itu balasan Kania. Setelahnya, ia meletakkan kembali ponselnya lalu menutup mata. Tiba-tiba saja bayangan Rangga tadi kembali berkelebat di pelupuk matanya. Astaga Kania, kamu ini kenapa sih? Kania menepuk keningnya sendiri pelan. Merasa aneh pada dirinya sendiri. Sorenya, Pak Amar dan Bu Rania pulang, keduanya menghampiri Kania yang sedang berada di taman belakang. Di sini ternyata, Mama sama Papa nyariin, tutur Bu Rania. Dia mendekati sang putri dan mengecek pucuk kepala putrinya itu. Mama sama Papa sudah pulang. Kania tersenyum merekah. Baru sampai. Ke kamar kamu tapi gak ada, timpal Pak Amar sembari duduk di kursi di hadapan Kania. Kania pengen ngadem. Mumpung sore cerah, gak hujan, timpal Kania. Di tangannya ada sebuah buku bertulisan love story. Tumben baca buku. Biasanya gak suka, tanya Pak Amar. Lagi pengen aja. Soalnya bingung mau ngapain, jawab Kania. 16. Bukan sedang jatuh cinta, goda Pak Amar. Kania menenahan senyum malu-malu, baca buku tentang cinta kan bukan berarti sedang jatuh cinta, elak Kania. Sayangnya dia tak bisa mengelak dari kedua pipinya yang tiba-tiba memerah. Baiklah, baiklah. Pak Amar tersenyum merekah. Masuk yuk. Mama sama Papa bawain oleh-oleh. Iya, Pak, bentar lagi. Papa sama Mama duluan aja, nanti Kania nyusul. Tanggung, ngabisin dulu, jawab Kania. Di depannya memang ada cangkir de yang isinya tinggal setengah. Oke, tapi jangan lama-lama, nanti masuk angin. Tuh sudah mulai mendung juga. Pak Amar menunjuk langit yang semula cerah tapi tiba-tiba awamnya berubah hitam sedikit demi sedikit. Ditambah hembusan angin yang mulai mengencang. Sepertinya putri kita sedang jatuh cinta, kata Pak Amar pelan sambil meng-9 andeng Bu Rania memasuki rumah. Iyakah? Bu Rania nampak antusias. Iya, lihat aja bacaannya. Terus wajahnya tadi yang tiba-tiba kayak tomat, balas Pak Amar. Tapi, siapa lelaki itu? Tanya Bu Rania. Andi mungkin. Kan kemarin-kemarin mereka sudah ketemu, tebak Pak Amar. Bu Rania tersenyum senang. Semoga mereka cocok. Pagi ini, karena permintaan kedua orang tuanya, Safina memaksakan diri datang ke rumah Pak Amar. Meski kondisinya masih mual seperti kemarin. Mama belikan kamu oleh-oleh, kata Bu Rania penuh senyuman begitu menyambut kedatangan sang putri ke rumah. Sedangkan Aldi langsung berangkat ke kantor tanpa mampir. Wanita parubaya tersebut merangkul pundak Kania dan mengajaknya menuju belakang. Di mana Pak Amar dan Kania sudah ada di meja makan. Pagi, Pak, kan, sapa Safina. Pagi, sayang. Ayo duduk, sarapan bareng, balas Pak Amar. Safina menggeleng. Enggak, Pak.
Sudah 2 hari ini Vina mual kalau diisi makanan. Tadi baru diisi segelas susu sama buah alpukat. Wajar, sayang. Namanya ibu hamil. Tapi kamu harus maksain, makan aja apa yang sekiranya diterima perut. Kalau gak makan kasihan bayimu, nanti kekurangan nutrisi, imbuh Bu Rania. Iya, Ma. Kalau siang suka maksain sedikit-sedikit. Yang penting ada yang masuk, balas Safina. Harus itu, biar cucu Mama sehat. Bu Rania tersenyum merekah. Seolah tak sabar untuk segera menimang. Cucu, 17. Oh iya, kan. Gimana kelanjutan hubunganmu sama Andi? Tanya Pak Amar. Waktu itu Andi bilang sering berkirim pesan sama kamu. Kania yang sedang memakan roti, mendadak meletakkan roti yang tinggal separuh itu. Selera makannya hilang mendengar nama laki-laki itu disebut. Dia memang sering mengirim pesan, tapi gak pernah aku balas, jawab Kania. Apaan coba cuma nanyain sudah makan atau belum, cepat tidur ya. Kalau lapar kan aku juga pasti makan. Kalau ngantuk ya tidur. Gak perlu diingatkan. Pak Amar terkekeh mendengar gerutuan sang putri. Namanya juga basa-basi, kan? Dia cuma sedang mencoba pendekatan. Sedang menunjukkan perhatiannya. Sedang mencoba menarik simpatimu, laki-laki kan pasti akan melakukan apapun untuk wanita yang sedang dikerjakannya. Untuk wanita yang dirasa bermanfaat untuk hidupnya mungkin, Pak, timpal Kania. Loh, kok ngomongnya gitu? Kening Pak Amar berkerut mendengar pandangan sang putri. Ya, karena dia mendekatiku hanya untuk urusan bisnis. Sama seperti pria yang waktu itu diajak makan malam ke rumah. Yang ini lebih parah, sudah punya istri dan sudah mau punya anak, ungkap Kania apa adanya. Pak Amar yang masih menikmati sarapannya seketika tersedak hingga batuk-batuk. Bu Rania dengan cepat memberikan air minum untuk suaminya tersebut. Apa yang kamu katakan, kan? Dari mana kamu tahu? Tanya Pak Amar setelah keadaannya membaik. Kania dengar sendiri. Dia membicarakan Kania dengan teman-temannya. Dia menertawakan aku, Pak, hanya karena aku C4 chat. Dia menghin empatku di depan teman-temannya, beber Kania emosional. Rasa sakit hati yang kemarin terasa kini basah lagi. Pak Amar seketika terdiam. D4 danya merasa sesak. Apalagi melihat air mata menggenang di kedua pelupuk mata Kania. Merasa menyesal juga bersalah. Berniat ingin membahagiakan putrinya itu, tapi justru malah melukai hatinya dengan menawarkan para laki-laki tak berperasaan. Apa yang dikatakan Kania benar, Pak. Vina juga pernah lihat laki-laki itu di klinik sama seorang wanita yang sedang hamil. Sepertinya itu istrinya karena mereka terlihat mesra, kata Safina. Vina belum sempat cerita karena kemarin-kemarin Papa sibuk di luar kota. Maafin Papa ya, kan? Papa benar-benar gak tahu. Papa pikir Andi adalah pria baik-baik. Ternyata dia hanya ingin memanfaatkan keadaan, tutur Pak Amar. Gak apa-apa, Pak. Tapi Kania minta, stop jodoh-jodohkan Kania lagi. Kania gak mau ada yang menikahi Kania hanya karena ingin mendompleng nama Papa. Hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, kalaupun ada yang ingin menikahi Kania, Kania ingin karena dia benar-benar mencintai Kania. Kalau laki-laki seperti itu tidak ada, gak apa-apa Kania hidup sendiri. Gak masalah gak menikah juga, timpal Kania panjang lebar. Kamu jangan bilang begitu, kan? Kamu itu cantik, terpelajar. Gak mungkin gak ada yang mencintaimu. Mungkin sekarang hanya belum menemukannya. Bu Rania ikut sedih melihat keadaan putrinya itu. Sang putri yang dulunya ceria, percaya diri dan ambisius, kini justru rendah diri dan gampang putus asa. Benar apa kata Mama, kan? Di luar sana pasti ada orang yang diam-diam sangat mencintaimu. Ingin selalu menjagamu dan rela melakukan apapun untukmu. Safina ikut membenarkan. 18. Aku gak yakin. Kania menggeleng. Tapi aku yakin karena aku tahu orangnya, timpal Safina. Benarkah? Siapa dia? Tanya Pak Amar penasaran. Begitupun dengan Bu Rania yang langsung menatap Safina dengan lekat.
19. Pak Amar dan Bu Rania masih menatap Safina penuh rasa penasaran. Begitupun Safina. Dia menatap orang-orang yang berada di sana dengan perasaan ragu. Belum sempat Safina melanjutkan, suara Kania keburu terdengar. "Vin," tegurnya lantang. Kepalanya menggeleng pelan pertanda melarang melanjutkan. "Loh, kenapa?" tanya Pak Amar. Safina pasti menduga-duga, "Pak." "Sudah, jangan didengerin," tutur Kania seraya mengibaskan tangannya di udara. "Tapi, kan," Safina ingin kembali menyampaikan, tapi lagi-lagi dipotong Kania. "Sudahlah, Vin. Aku gak mau lagi berharap apapun. Aku gak mau kecewa lagi, sakit hati lagi dan terluka lagi. Aku juga gak mau mendengar perkataan buruk dan hinaan lagi," lanjut Kania semakin tegas. Safina akhirnya mengangguk. Tak ingin memaksakan. Meski di hatinya ia meyakini jika Rangga benar-benar memiliki perasaan untuk Kania. Bahkan laki-laki itu begitu bersemangat saat dimintai tolong oleh Safina untuk mengantar Kania terapi. "Ya sudah kalau kamu maunya seperti itu. Mama sama papa gak akan maksa. Yang penting kamu bahagia, dan bisa ceria lagi seperti dulu. Terutama bisa segera pulih lagi." "Ya, imbuh Bu Rania. Amin." Kania menyahut pendek. "Maafin papa ya, kan," kata Pak Amar yang masih diliputi rasa bersalah. Padahal ia sudah sangat percaya diri untuk menjodohkan Kania dengan orang-orang yang berasal dari kalangan dirinya. Nyatanya para lelaki itu tak memiliki hati dan perasaan. "Gak apa-apa, Pak. Lupakan saja. Cukup jadikan pelajaran," balas Kania. "Iya, sayang." Pak Amar mengangguk mengerti. Tak berselang lama, Pak Amar pamit untuk berangkat bekerja. Bu Rania pun meminta izin untuk berdandan dan bersiap-siap melakukan pertemuan. Sedangkan Safina dan Kania memilih untuk mencari sinar matahari ke taman belakang. "Padahal apa yang aku katakan benar loh, kan?" kata Safina setelah berhenti mendorong kursi roda Kania. "Tentang apa?" Kania mendongak sembari dengan mata menyipit karena silau dengan cahaya mentari. "Laki-laki yang mencintaimu," timpal Safina. Kania menghela napas dalam. "Belum tentu juga. Memang dia mengatakan padamu kalau dia mencintaiku. Enggak kan?" 20. Cinta gak melulu harus diungkapkan. Tapi dari perlakuan dan perbuatan juga sudah bisa dilihat, balas Safina. "Buktinya dia senang sekali waktu mengantar dirimu terapi." "Loh, kok tahu kalau Rangga nganter aku terapi?" tanya Kania keheranan. "Tahu dong. Kan memang aku yang minta tolong dia buat nganterin kamu, sebagai penebus rasa bersalahku. Soalnya aku khawatir kalau biarin kamu pergi sendirian. Aku takut kamu kenapa-kenapa," ungkap Safina sejujurnya. "Astaga Safina. Aku pikir Rangga datang ke rumah karena kebetulan aja. Kenapa harus lakuin itu sih? Kan aku jadi gak enak." Kania berdecak kesal. "Maaf. Soalnya aku bingung mau minta tolong siapa." Tapi dia langsung mengiyakan loh. "Semangat banget malah," timpal Safina. "Perasaanmu aja kali." Kania memutar bola mata malas. Tak ingin buru-buru merasa terlalu percaya diri. Takut tiba-tiba dihempaskan kembali. "Enggak, beneran, Rangga benar-benar senang saat mendengar namamu." Safina masih terus meyakinkan. "Aku gak akan percaya siapapun sebelum aku mendengarnya sendiri. Aku berkaca dari Andi dan anaknya rekan papa itu. Mereka saja yang sudah berani terang-terangan sama papa masih bisa bersandiwara. Apalagi orang yang belum berkata apa-apa," sangkal Kania. Keraguan sepertinya mulai menyelimuti hatinya dengan tebal. Safina hanya bisa mendengus pasrah. "Baiklah. Aku cuma bisa doakan semoga kamu benar-benar ketemu jodoh terbaikmu. Yang akan selalu mencintai dan melindungi dirimu. Menjagamu bak berlian yang begitu berharga. Semoga saja." Kania menyabut singkat. Jika dulu, dia pasti akan mengatakan, "Aku sudah menemukannya tapi kamu malah merebutnya." Tapi kini tidak. Perasaan dan pikiran itu sudah Kania buang jauh-jauh. Karena jika masih meninggalkan,
itu artinya memang bukan yang terbaik. Bukan pula jodoh yang dipersiapkan Tuhan untuknya. Obrolan mereka terhenti. Safina merentangkan kedua tangan, kepalanya menengah ke atas dengan mata terpejam. Menikmati hangatnya sinar matahari yang menyorot tubuhnya. Bahkan kehangatannya seperti menebus ke flit. Kania melakukan hal yang sama. Menutup mata seraya menghirup napas dalam-dalam. Memasukkan udara segar pagi hari ke dalam rongga D4 danya. Terasa lebih lapang sedikit. Tiba-tiba saja, bayangan Rangga kembali berkelebat. Senyumnya, cerianya, terpampang nyata di pikirannya. Gegas Kania membuka mata dengan cepat. Mengusir bayangan yang mengganggu dirinya. Astaga! Dia lagi. Pasti aku mulai tidak W4 ras. Gumam Kania sembari menggeleng. Hari ini mau ngapain? Mau kemana? Mumpung aku temenin, tanya Safina antusias. Keduanya sudah mulai terlihat akrab. Tak lagi canggung seperti dulu. Gak kemana-mana. Lagian kamu juga lagi hamil kan? Nanti kenapa-kenapa pasti aku yang merasa bersalah, timpal Kania. Meski kehamilan Safina masih sangat kecil, tapi rasa sayang Kania pada calon keponakannya itu sudah mulai terasa. 21. Baiklah, kita di rumah saja. Nanti kita pesan makanan banyak-banyak. Soalnya udah 2 hari ini aku cuma minum susu sama makan buah. Siapa tahu hari ini bisa makan enak gak muntah, balas Safina bersemangat. Oke, gas, sekalian nonton ya. Sahut Kania. Boleh. Safina tersenyum merekah. Setelah cukup lama berjemur di bawah sinar matahari, akhirnya mereka kembali ke dalam rumah. Bukan hanya Kania yang dijodoh-jodohkan oleh kedua orang tuanya. Tapi Azam pun mulai dijodoh-jodohkan oleh Bu Nyai. Beberapa wanita sudah diperlihatkan fotonya pada Azam. Zam, hari ini kita mau kedatangan tamu. Mereka pemilik pesantren dari kota sebelah. Putrinya baru saja selesai kuliah dan ingin langsung dinikahkan. Siapa tahu cocok sama kamu, tutur Bu Nyai. Azam menghela napas panjang. Bu, Azam sudah sering bilang, Azam ingin sendiri dulu. Belum memikirkan pernikahan atau apalah namanya. Lagian pernikahan Azam dengan Amira saja belum berakhir. Masih dalam tahap proses perceraian. Palu hakim saja belum diketuk. Memangnya kenapa? Kan ini cuma pertemuan dulu, perkenalan, pendekatan, jadi nanti kalau proses cerai dengan Amira sudah selesai, kamu sudah menentukan pilihan mau yang mana, timpal Bu Nyai. Azam ingin sendiri dulu untuk sementara waktu. Fokus pada diri sendiri sebelum menikah lagi, pinta Azam. Usiamu itu terus bertambah, Zam. Usia Abah sama Bu Nyai juga sama. Kalau kamu terus-terusan menunda, kapan punya anaknya? Belum tentu usia Abah sama Bu Nyai masih lama, timpal Bu Nyai membujuk. Usia gak ada yang tahu, Bu. Belum tentu yang tua pergi lebih dulu, siapa tahu yang muda duluan, balas Azam. Astagfirullah Azam. Kamu ini ngomong apaan? Nyebut istighfar. Nanti didengar malaikat. Tegur Bu Nyai. Loh, Azam kan bicara apa adanya. Syarat empati itu gak harus tua, gak harus sakit. Yang muda dan baik-baik saja juga bisa tiba-tiba pergi kalau ajalnya sudah sampai, balas Azam. Kamu ini, Bu Nyai bahas pernikahan malah bahas keempatian. Ada-ada saja. Bu Nyai menggerutu sembari berjalan meninggalkan Azam dengan kesal. Azam sendiri hanya menghela napas dalam dan berat. Kemudian memicu empate pelipisnya yang tiba-tiba berdenyut hebat. Setelah itu ia segera berangkat menuju pesantren. Berjalan dengan isi kepala masih berantakan. Saat melewati asrama para ustadz, Azam selalu disuguhi pemandangan yang sama setiap harinya. Di mana Alicia sedang menjemur bayinya ditemani Raka yang sudah rapi dengan seragamnya. Keduanya selalu terlihat bahagia. Dengan senyum yang tak pernah pudar dari wajah sepasang suami istri itu. Azam sempat tertegun sebentar. Membayangkan andai dirinya pun bisa memiliki kehidupan sempurna seperti itu.
Bayangan Amira kembali berkelebat di benaknya menandakan di hatinya sudah tertulis nama wanita yang sebentar lagi hanya menjadi mantan tersebut. Azam lekas menggeleng. Rasa cinta yang kini ada di hatinya terasa sia-sia karena Amira telah pergi. Waktunya ia memulai hidup baru yang entah seperti apa ke depannya. Belum ada gambaran sama sekali di benak Azam. Dengan tegap, Azam melanjutkan langkahnya. Menunduk sembari memasukkan tangannya ke dalam saku. 22. Celana. Melihat Azam lewat, Raka pun buru-buru berpamitan pada Alicia. Mencifem kening sang istri lalu berpindah pada bayi mereka. Setelah itu menyusul langkah kaki Azam dengan cepat. Pagi, Ustadz. Sapa Raka. Hai, pagi. Azam menoleh sambil tersenyum. Gimana kelanjutannya? Tanya Raka yang berjalan di sisi Azam. Berkasnya sudah masuk pengadilan agama. Tinggal nunggu panggilan, timpal Azam. Aku sih mintanya terima beres. Biar gak ribet. Raka mengangguk mengerti. Semoga dilancarkan ya, jika itu memang membawa kebaikan untuk Ustadz Azam dan Amira. Amin. Azam menyahut pendek. Oh iya. Surat resign saya dan Alicia sudah disimpan di kantor. Ustadz Azam bisa mengeceknya nanti, beber Raka. Azam menarik napas dalam diam-diam, lalu mengangguk pasrah. Baiklah kalau keputusanmu sudah bulat dan tidak bisa diganggu-gugat. Insya Allah, jawab Raka singkat. Awalnya Alicia memang hanya cuti melahirkan. Namun sekarang mengajukan resign sama seperti Raka. Meski Raka sendiri masih merasakan ada keraguan untuk meninggalkan pesantren tersebut. Di mana dirinya mendapat ketenangan, mendapat hidayah dan banyak ilmu juga pelajaran. Setelah mendapatkan surat resign dari Raka dan Alicia, pihak pesantren pun mulai gencar mencari pengganti. Dengan memasang iklan lowongan tenaga pengajar di media sosial ataupun media cetak sekitar sana. Selain itu, berita dari mulut ke mulut pun menulai menyebar. Hingga para ustadz dan ustadzah mulai menyodorkan kandidatnya masing-masing seperti keluarga atau kerabat yang dirasa memiliki kemampuan tersebut. Berbagi tes pun ngisi dilakukan. Karena setiap harinya ada saja yang mendaftar. Hingga akhirnya Azam menemukan yang menurutnya cocok meski tak sebaik Raka maupun Alicia. Alhamdulillah, sayang. Tenaga pengajar pengganti kita sudah ditemukan. Jadi kita sudah bisa fokus untuk mengurus kepindahan, kata Raka pada Alicia setelah cukup lama berlalu. Alhamdulillah kalau gitu, Mas. Aku bisa mulai packing tipis-tipis, balas Alicia. Raka tersenyum kecil lalu mengangguk. Masih ada waktu semingguan lagi. Sembari melakukan training dulu pada pengajar yang baru. Iya, Mas. Alicia menurut saja. Apapun itu, dimanapun itu, yang penting bisa bersama suaminya. Sebelum pergi, aku mau nginep dulu di rumah ibu, ya, Mas, 1 atau 2 malam, pinta Alicia. 23. Boleh, sayang. Nanti aku temenin, balas Raka. Setiap harinya, hawa-hawa perpisahan sudah mulai terasa. Para santri ikut sedih kala perpindahan Raka sebagai pengajar mereka kian dekat. Begitupun para rekan ustadz dan ustadzah yang terlanjur dekat dan akrab. Bahkan Abah pun merasakan hal yang sama. Apa keputusanmu ini tidak bisa diurungkan, Rak? Lihatlah, begitu banyak yang menyayangimu di sini, tanya Abah ikut menyayangkan. Maafkan saya, Bah. Saya juga berat untuk mengambil keputusan ini, timpal Raka. Helaan napas panjang terdengar dari mulut Abah. Baiklah. Dimanapun kamu berada, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Raka menyahut dengan tenggorokan tercekat. Bagaimanapun, Abah dan orang-orang yang berada di sekitar pesantren sudah seperti keluarganya sendiri. Waktu yang dinanti pun tiba. Hari keberangkatan Raka dan Alicia. Mobil yang akan dikendarai Raka sudah terparkir di depan rumah Abah. Mobil itu sudah penuh oleh barang-barang milik Raka, Alicia, maupun Raisya. Para warga dan para santri pun sudah berkumpul di sana. Penuh linangan air mata. Berharap Raka akan berubah pikiran dan tak akan meninggalkan tempat tersebut.
Tentu saja karena para santri dan para warga terlanjur menyayangi Raka dengan segala keramahan dan kerendahan hatinya. Apalagi orang-orang dari kalangan bawah, di mana Raka selalu memberikan santunan rutin setiap Jumat. Dan itu sangat membantu untuk orang sekitar. Tak heran jika kini para warga terlihat sedih dan tak sedikit yang menangis kala akan melepas kepergian Raka dan keluarganya. 24. Raka dan Alicia masih ada di tempat tinggalnya. Raka menggendong Raisya sedangkan Alicia masih menyisir setiap sudut di ruangan itu. Memastikan semua barang-barang miliknya tak ada yang tertinggal. Kedua orang tua Alicia pun ada di sana. Menginap sejak kemarin dan menghabiskan waktu bersama anak cucunya. Gimana, Syah, udah semua? Timpal Alia. Alicia mengangguk. Sudah sepertinya, Bu. Gak ada apapun lagi. Ya sudah, buruan berangkat. Biar gak kesorean di jalan. Soalnya sekarang ini, duhur aja sudah turun hujan. Nanti jalanan licin. Ibu suka ngeri, timpal Bu Nyai. Ibu sama ayah yakin gak ikut. Alicia menatap kedua orang tuanya bergantian. Alia tersenyum tipis. Enggak, Syah. Ibu sama ayah terlanjur betah di sini. Adem, tenang. Cocok untuk yang usianya mulai menenua. Baiklah. Nanti Alicia sering-sering pulang ke sini. Berkunjung ke rumah ibu. Toh kalau sudah terbiasa gak terlalu jauh ini, balas Alicia. Iya, nanti ibu sama ayah juga ke sana sesekali. Kalau ayah ada libur kerja yang lumayan panjang. Soalnya pasti kangen cucu. Mana lagi lucu-lucunya. Udah pintar ngoceh. Alia mencubit pelan gemas pipi Raisya yang semakin berisi. Iya, Bu. Kalau kangen kan bisa video call juga. Setiap hari malah. Meski sedih itu terasa, tapi dia mencoba menenangkan kedua orang tuanya. Alia mengangguk. Kalian jaga diri baik-baik di sana. Sehat selalu. Semua urusan juga semoga dilancarkan. Amin ya rabbal alamin. Ibu sama ayah juga semoga sehat terus ya. Dijaga baik-baik makanannya. Ingat umur. Timpal Alicia. Iya. Jangan khawatir. Ayahnya Alicia menyahut. Kalau gitu Alicia pamit ya, berangkat sekarang. Alicia mengulurkan tangan, mencifem punggung tangan Alia Taksim lalu keduanya berpelfkan sejenak. Mata mereka sama-sama basah. Setelah itu Alicia berpindah pada ayahnya. Dia melakukan hal yang sama. Menghambur ke dalam pelfkan lelaki yang menjadi cinta pertamanya itu. Setelah Alicia, kini giliran Raka. Raisya diambil alih dulu oleh Alicia. Kami pamit, ayah, ibu. Kata Raka Taksim. Tolong jaga Alicia dan Raisya baik-baik. Jangan sakiti mereka. Kalau sekiranya ada yang tidak disukai dari Alicia, tegur dia baik-baik. Dan kalau sekiranya sudah tidak ada lagi cinta, jangan lukai hatinya dengan menduakan dia. Cukup pulangkan kembali pada ayah, pinta ayahnya Alicia dengan sendu. 25. Bagaimana mungkin saya bisa menyakitinya, sedangkan mereka adalah harta yang paling berharga buat saya. Bahkan hidup saya pun terasa sempurna karena mereka. Pasti akan saya jaga baik-baik. Ayah jangan khawatir. Timpal Raka begitu meyakinkan. Ayah percaya. Ayahnya Alicia menepuk pundak Raka penuh senyuman. Ayo, sayang. Raka merangkul pundak Alicia dan mengajaknya keluar dari rumah itu. Rumah yang menjadi saksi kehang empatan cinta sepasang suami istri tersebut. Rumah yang menjadi saksi bahwa kemegahan tidak begitu berarti bagi mereka. Karena nyatanya, tinggal di tempat yang teramat sangat sederhana pun bisa bahagia. Mereka berjalan bersama menuju depan. Diikuti kedua orang tua Alicia dari belakang. Begitu sampai depan, Alicia dan Raka sempat tertegun melihat banyaknya orang yang sudah berkumpul di depan rumah Abah. Apalagi saat melihat bahwa mereka menyerukan nama Raka dengan wajah sendu. Abah yang juga ada di luar rumah, berjalan menghampiri Raka begitu melihat kemunculan lelaki itu. Lihat, mereka semua sangat menyayangimu. Mereka semua berat melepasmu pergi. Benar apa yang Abah katakan, Rak.
Bagi mereka, keberadaan dirimu sekarang lebih berarti. Aku gak ada apa-apanya dibanding pamor dirimu yang terlanjur melekat dengan warga. Dekat dan akrab tanpa jarak. Azam membenarkan apa yang dikatakan Abah. Itu tidak benar. Abah dan Ustadz Azam tentu lebih berpengaruh. Lebih dibutuhkan warga sini, timpal Raka merendah. Abah, Ustadz, saya dan istri pamit ya. Terima kasih sudah diterima dengan sangat baik di sini. Kapanpun butuh bantuan saya, Abah bisa langsung hubungi. Nomor saya gak akan ganti. Saya juga insya Allah akan selalu menyempatkan untuk berkunjung ke sini, lanjut Raka panjang lebar. Abah menarik napas panjang, mata tuanya nampak berkaca-kaca. Apalagi saat Raka menyalaminya dengan takzim. Begitupun dengan Ustadz Azam. Dia sama sedihnya dengan yang lain. Apalagi baginya Raka adalah teman ngobrol terbaik. Sampai jumpa lagi. Semoga kebahagiaan senantiasa menyertai Ustadz, kata Raka saat mereka berjabatan tangan erat. Bukan hanya Raka, tapi Alisya juga berpamitan pada Abah dan Ustadz Azam. Meski dia tak bersalaman secara langsung. Kecuali dengan Bu Nyai yang juga ada di sana tapi tak banyak bersuara. Ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika saya pernah melakukan kesalahan. Saya hanya manusia biasa yang tak luput dari salah dan hilaf, kata Raka pada warga yang berkumpul. Tidak, Ustadz. Justru Ustadz begitu baik pada kami. Tolong jangan lupakan kami. Kami semua sedih dan merasa kehilangan, timpal seorang bapak mewakili. Asteris tentu saja tidak akan pernah lupa. Insya Allah saya juga akan sering berkunjung ke sini. Karena bagi saya, lingkungan ini sudah seperti keluarga saya sendiri, balas Raka. Karena hari sudah mulai beranjak siang, saya dan istri harus segera berangkat. Doakan perjalanan kami lancar, tutur Raka. Mari semuanya. Assalamualaikum. Raka melambaikan tangan pada semua warga yang hadir lalu membukakan pintu mobil untuk Alisya. Setelah itu ia juga masuk dan duduk di balik kemudi dengan kaca jendela terbuka. 26. Para warga pun turut melambaikan tangan saat mobil Raka mulai bergerak pelan. Suara klakson yang ditekan Raka sebagai penanda perpisahan dan mobil pun mulai melaju kencang. Meninggal para warga yang masih terisak karena kehilangan. Melihat antusiasme warga, Abah termenung. Puluhan tahun tinggal di sana, ia belum pernah melihat antusiasme para warga yang sehebat itu. Ia belum pernah melihat seseorang disayangi begitu hebat seperti itu sebelum-sebelumnya. Bahkan dirinya pun tidak. Ternyata pengaruhmu di sini sebesar itu, Raka. Kebaikanmu bisa dilihat dari banyaknya orang yang menyayangimu, gumam Abah. Dengan gontai, ia berjalan menuju teras rumah. Menyusul Azam yang juga terlihat sendu dan tak ada tenaga melangkah. Perjalanannya santai aja ya, sayang, kata Raka pada Alisya. Iya, Mas. Alisya mengangguk saja. Kalau pegal gendong Raisya bilang saja, biar aku berhenti dulu. Kita istirahat, tutur Raka. Alisya kembali mengangguk. Di pangkuannya ada Raisya yang tengah terlelap. Perjalanan itu terasa panjang dari biasanya. Karena seperti perkataan Raka, berkali-kali dia berhenti. Apalagi saat Raisya mulai merengek dan rewel, bahkan setelah disefsui sekalipun. Jika seperti itu, Raka akan segera menepi di tempat yang sekiranya nyaman apalagi kalau ada masjid. Selain menimang bayinya, dia juga bisa istirahat sekedar untuk meluruskan kakinya juga mendirikan salat. Setelah berjam-jam melakukan perjalanan, mereka pun akhirnya sampai. Kedatangan mereka langsung disambut oleh Rangga dan para armada yang bekerja di bawah naungan Raka. Selamat datang, Bos. Sapa Rangga sembari menyalami Raka sopan. Ia juga mengangguk ramah pada Alisya sambil tersenyum. Terima kasih, Rangga, terima kasih semuanya, balas Raka. Oh iya, Bos, rumah sudah dibersihkan seperti perintah Bos. Silakan, bisa langsung naik, kata Rangga lagi. Pagi tadi, Rangga memang memanggil orang yang biasa khusus bersih-bersih panggilan.
Meminta setiap sudut rumah untuk dibersihkan. Memastikan tidak ada debu yang tersisa. Apalagi rumah tersebut akan di tempat bayi. Raka mengangguk. Sekali lagi makasih ya. Sekarang kalian semua boleh pulang. Toh sebentar lagi memang jam pulang kan? Siap, bos. Mereka menyahut kompak. Jika Rangga dan yang lain bersiap-siap untuk pulang, Raka dan Alicia langsung naik. Meski sering berhenti dan beristirahat, tetap saja badannya terasa lelah dan pegal. Ingin segera rebahan. Baby Raisya pun sepertinya sudah bosan berada dalam gendongan. Alhamdulillah akhirnya. Alicia mengembuskan napas lega saat memasuki rumah. Ia langsung meletakkan Raisya ke atas tempat tidur. Begitupun dia sendiri langsung rebahan setelah melepas jilbab dan penutup wajahnya. 27. Masya Allah, anak cantik sudah diajak perjalanan jauh. Baik-baik ya, nak. Sehat selalu. Raka mengajak anaknya mengoceh sembari meredakan lelah. Ia lalu melirik Alicia sambil tersenyum. Kasihan istriku, capek ya, sayang. Perdana bepergian sambil bawa bayi. Dia mengusap lembut wajah Alicia yang memang menyiratkan kelelahan. Capek, tapi senang. Aku juga gak sabar pengen ketemu Naufan. Dia pasti senang banget ketemu Raisya, timpal Alicia antusias. Iya, besok ya, sekarang istirahat dulu. Sekalian nganterin oleh-oleh buat mereka. Buat Davin juga, kata Raka. Iya, Alicia menyahut pendek. Matanya terasa berat. Baru saja hendak terpejam, Raisya sudah kembali merengek minta disefsui. Begitulah seorang ibu, apapun keadaannya, akan siap sedia untuk anaknya. Tak peduli lelah ataupun mengantuk. Hingga dengan sigap Alicia membuka kancleng bajunya dan segera menafsui bayinya. Malam perdana di rumah itu, Raisya cukup rewel. Wajar, meski dia masih bayi, tapi dia pasti merasakan suasana berbeda. Butuh adaptasi dan penyesuaian. Sampai larut, Alicia dan Raka bergantian menimang bayinya itu. Beruntung saat dini hari menjelang, bayi perempuan yang usianya sudah 2 bulan lebih itu akhirnya mau tidur di atas kasur. Raka dan Alicia pun bisa tidur dengan nyenyak meski hanya sampai azan subuh. Setelah menjadi orang tua, bisa tidur nyenyak 4 jam saja sudah lebih dari cukup. Itu pun jarang didapatkan karena terganggu dengan Raisya yang sering terbangun, kadang ingin menafsu, kadang juga tak nyaman karena popoknya penuh. Atau hanya ingin tidur dalam pangkuan dan bukan di atas kasur. Pagi ini, Raka dan Alicia sudah segar. Para pekerjanya pun sudah berdatangan di bawah. Aku ke bawah dulu ya. Briefing sebentar, kata Raka pada Alicia. Alicia mengangguk lalu membiarkan Raka untuk turun, sedangkan dia mengajak Raisya yang sudah cantik dan wangi untuk berbicara random. Jika biasanya setiap pagi Rangga yang melakukan briefing pada semua pekerja di sana, sekarang kembali diambil alih Raka. Dia memulai dengan doa bersama dilanjutkan dengan menyampaikan beberapa masukan juga pengingat. Sekarang silakan mulai pekerjaannya masing-masing, kata Raka. Rangga. Raka kembali memanggil Rangga saat orang kepercayaannya itu hendak berbalik. Aku mau minta tolong antarkan oleh-oleh untuk Pak Amar. Sekalian katakan kalau saya sudah ada di sini, lanjut Raka. Mendengar nama Pak Amar, wajah Rangga langsung berbinar. Baik, timpalnya buru-buru. Raka pun memberikan bungkusan yang sudah disiapkan. Tak lupa ia menelisik wajah Rangga yang masih senyum-senyum sendiri tanpa sadar. Oh, iya, jangan lupa juga sampaikan salam untuk Kania, kata Raka lagi. 28. Siap, bos. Rangga mendadak tersenyum kikuk saat mendengar nama Kania. Salamnya bukan dari saya, tapi dari kamu. Raka menggoda Rangga hanya ingin memastikan tingkah lelaki. Itu, benar saja, Rangga semakin salah tingkah. Dia bahkan langsung menggaruk tengkuknya yang tak G4 Bos ada-ada saja, elaknya tersenyum grogi. Duh, wajahmu, udah kayak kepiting rebus gitu. Raka malah semakin menggoda Rangga. Udah sana berangkat. Keburu Pak Amar gak ada, lanjutnya.
Rangga lekas mengangguk lalu berbalik dengan wajah penuh senyuman. Setelah cukup lama tak bertemu Kania lagi, akhirnya kini punya kesempatan untuk bisa melihatnya lagi. "Kenapa senyum-senyum gitu, Mas?" tanya Alicia saat Raka kembali ke atas. "Abis godain Rangga soal Kania, timpal Raka apa adanya. Kamu ingat gak, dulu Pak Amar pernah minta calon padaku untuk dijodohkan dengan Kania. Gimana kalau Mas ajukan Rangga saja? Dia baik, santun, bertanggung jawab dan bisa dipercaya. Mungkin dari segi materi dia tidak kaya raya, tapi kalau soal hati, aku percaya ia kaya. Karena aku yakin, gak mungkin ayah begitu mempercayai Rangga kalau Rangga gak sebaik itu," lanjut Raka menimbang. "Boleh, Mas, aku dukung saja. Biar Rangga ada temannya juga. Kasian dia hidup sendiri," balas Alicia. "Baiklah. Nanti kita atur makan malam dengan Pak Amar. Aku yakin Pak Amar akan mengundang kita setelah tahu kita sudah ada di kota ini," timpal Raka memantapkan hati.